negara adalah upaya untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Bela negara dengan ancaman non-konvensional berkaitan dengan upaya untuk menghadapi ancaman nirmiliter di masa depan. Bela negara dapat dilakukan secara fisik seperti mengangkat senjata untuk menghindari serangan dari negara asing. Sedangkan ancaman non-konvensional merupakan ancaman yang bersifat nirmiliter atau secara non-fisik, seperti juga meningkatkan nasionalisme. Untuk menghadapi ancaman konvensional, Indonesia perlu mempertimbangkan pembentukan komponen cadangan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terhadap bela negara. Komponen tersebut dapat membantu TNI untuk menghadapi serangan yang secara non-fisik tersebut. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan bela negara dan ancaman non-konvensional. Ancaman non-konvensional adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan militer tradisional, akan tetapi sering sekali menggunakan strategi yang sulit untuk dideteksi. Ini biasanya berasal dari aktor negara maupun non-negara dan mencangkup konflik atau perang. Nah, berikut adalah beberapa contoh mengenai ancaman non-konvensional, yaitu terorisme. Jadi, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan politik, ideologi, atau agama. Serangan teroris ini biasanya menargetkan warga sipil, simbol-simbol negara, dan juga infrastruktur penting guna menciptakan ketakutan yang meluas. Motif dari aksi teroris dapat bervariasi seperti politik, agama, ideologi, dan juga ekonomi. Yang kedua ada perang siber, yang dimana serangan yang dilakukan melalui jaringan komputer atau internet untuk menghancurkan, merusak, atau mencuri informasi dari sistem atau infrastruktur penting. Ancaman ini menargetkan kelemahan sistem politik teknologi informasi suatu negara, perusahaan, atau individu. Perang siber ini bisa dilakukan oleh negara, organisasi dengan tujuan melemahkan negara lain, mencuri data rahasia, atau bahkan bisa mengacaukan pemilu. Contoh dari perang siber ini yaitu termasuk ada dugaan serangan Rusia terhadap infrastruktur digital di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Yang ketiga ada pertahanan Indonesia. Mengingat ancaman militer dari negara lain terhadap Indonesia ini semakin berkurang, Indonesia perlu berpikir ulang mengenai strategi pertahanan yang tepat. Salah satunya yaitu strategi yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan komponen cadangan yang dilengkapi dengan kemampuan dan pengetahuan bela negara. Beberapa contoh-contoh ancaman non-konvensional sebagai berikut. Perang asimetris. Konflik di mana kekuatan militer yang lebih lemah menggunakan taktik gerilya, sabotase, atau serangan kejutan terhadap kekuatan yang lebih besar dan lebih konvensional. Selanjutnya, perdagangan narkoba dan kejahatan terorganisir, kegiatan yang mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, serta bisa digunakan untuk menandai aksi kekerasan atau terorisme. Selain itu, ancaman non-militer juga berupa ancaman berdimensi ideologi, ancaman berdimensi politik, ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi sosial budaya, ancaman berdimensi teknologi dan informasi. Stop it. Get some help. Ekstremisme atau radikalisasi yaitu penyebaran ideologi ekstrim yang menginspirasi tindakan kekerasan atau destabilisasi politik dan sosial di berbagai negara. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Iya.
Jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ni hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Dan kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, bela negara dan ancaman non-konvensional harus adaptif terhadap tantangan perkembangan zaman. Pulang saya. Mama gigit nih. Au.